selanjutnya kita akan memasuki aspek pasar. Jadi mana aspek pasar itu sendiri kita bisa bekerja. Yang pertama ada analisis kondisi pasar saat ini, yang kedua ada estimasi kondisi pasar di masa mendatang, yang ketiga ada estimasi potensi pasar. Untuk yang pertama kita akan memasuki analisis kondisi pasar saat ini. Di mana di Indonesia sendiri setelah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, inilah yang menyebabkan kita ataupun masyarakat Indonesia saat ini merasa bahwa suhu saat ini meningkat drastis. Di mana kita akan merasa gerah, akan merasa keringat kita menetes mungkin setiap menit atau setiap detik, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kita memproduksi produk kipas angin mini portable dari batok kelapa dan juga perawan bekas. Nah, kenapa kita memutuskan untuk membuat produk ini? Karena suhu yang meningkat ini pastinya dong masyarakat pasti akan membutuhkan produk yang dapat menetralisir suhu yang meningkat, jadi setidaknya lebih better atau lebih baiklah untuk mereka menunjukkan diri gitu. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk kondisi pemasaran di masa yang ada, produk saat ini atau produk kipas ini dari zaman dulu dari bambu sampai sekarang yang ada listrik, ada bisa portable, kemudian dibawa kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi poin di mana potensi pasar, analisis pasar yang akan datang untuk produk kipas angin ini akan bisa merancak ke pasar yang akan datang 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai beberapa tahun yang akan datang dengan menyesuaikan tren-tren dari zaman atau tren-tren dari kondisi pasar saat itu. Nah, lalu yang ketiga ada estimasi potensi pasar, di mana produk kita bisa diperjualbelikan baik secara online maupun secara offline. Di mana kalau online kita akan memanfaatkan media dari sosial itu sendiri, baik dari TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Lalu untuk offline kita akan fokus di produksi terlebih dahulu. Karena apa? Karena produk yang kita jual atau produksi ini adalah produk yang lokal, karena terbuat dari batok dan juga peralat ini. Nah, kita lebih ingin terfokus ke masyarakat sekitar dulu atau masyarakat lokal agar produk kita lebih terkenal. Baru setelah itu, ketika produk kita sudah terkenal di lokal, kita akan mencoba untuk mengakses produk kita agar distribusinya keluar Jawa bahkan ke luar negeri seperti itu. Oke, untuk aspek dari pemasaran kita akan memasuki segmenting, targeting, positioning. Lalu untuk bagian pemasaran atau marketing mix kita akan memasuki produk, price, place, dan juga promotion. Nah, untuk yang pertama itu segmenting. Nah, produk kita menargetkan bisa digunakan oleh semua kalangan, baik dari anak-anak dan juga sampai ke dewasa. Juga produk kita juga bisa diakses ataupun bisa untuk didapatkan dari semua kalangan ekonomi, baik dari ekonomi kelas bawah, kelas tengah maupun kelas atas. Karena produk kita harganya sangat terjangkau dan karena dipadukan oleh dari batok, kelapa, dan juga perawan, maka produk kita memiliki keunikan tersendiri, terutama untuk Gen Z ataupun anak-anak yang sekarang lagi fokus kepada tren-tren dari produk yang unik. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam. Nah, kalau untuk yang kedua ada targeting. Untuk lebih spesifik lagi, untuk produk kita yang baru launching atau setelah produksi, kita akan fokus pada di daerah Kudus, Pati, Jepara, dan Demak terlebih dahulu untuk pendistribusian yang lancar dan juga pengenalan atau promosi produk akan lebih efisien. Setelah itu kita akan targetkan atau kita akan distribusikan produk kita ke luar Jawa seperti itu. Ada positioning di mana positioning ini adalah memasukkan atau istilahnya mengenalkan produk kita agar dikenal di benak konsumen. Nah, yang pertama adalah buatan tagline atau istilahnya ciri khas untuk produk kita. Bunyi kipas angin portable batok serasa seperti itu ya. Untuk yang kedua ada target market. Nah, target market itu sendiri kita sampai dari anak-anak usia 7 tahun itu bisa menggunakan dengan diawasi oleh orang tua tentu saja sampai ke dewasa. Jadi untuk brandnya kita menggunakan eco-friendly kipas angin mini portable mix material batok kelapa dan juga perawan. Nah, untuk frame of reference produk ini bertujuan untuk menetralisir suhu yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi akan jadi lebih better. Nah, lalu yang kelima ada point of differentiation atau produk ini mudah dibawa kemana saja karena produk portable dan kapan saja. Lalu yang keenam ada competitive advantage. Nah, produk ini dari bahan yang tidak kenal menggunakan bahan plastik karena kita menggunakan bahan yang bisa didaur ulang dan juga misalkan pada batok kelapa dan juga perawan. Nah, untuk yang marketing mix atau bagian pemasaran, nah dari produk kita gunakan dari material batok kelapa, kita bagi menjadi dua, lalu kita amplas, lalu kita bentuk atau cutting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu untuk perawan kita bentuk menyesuaikan agar bisa menyangga dari kepala batok tersebut. Nah, setelah itu bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang murni dari bekas. Nah, lalu selanjutnya untuk perakitan kita menggunakan perakitan yang juga menggunakan bahan-bahan dari bahan yang tidak terpakai atau barang bekas untuk lebih menyokong atau istilahnya membuat produk kita menjadi lebih efisien dan bisa dipindahkan. Nah, lalu untuk harga jual dari produk kita kalkulasikan dari biaya produksi, biaya proses, dan biaya lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan berapa produk yang sesuai dari produk kita itu sendiri. Nah, lalu untuk pendistribusian kita akan mulai pendistribusian dari Kudus terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan mencoba untuk ke tetangga atau ke lokal, lebih ke Pati, Demak, Jepara seperti itu. Lalu untuk promotion kita akan menggunakan online dan juga offline. Di mana online ini kita akan memasuki e-commerce seperti Bibi, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Lalu untuk offline kita akan pendistribusian ke toko-toko elektronik ataupun ke pasar-pasar di lokalan, baik di Kudus, Pati, Demak maupun Jepara. Yaitu bagian dari aspek teknis dan teknologi di mana kita akan memilokasikan kita memilih lokasi ini karena bahan yang mudah ditemukan, terus kayu yang mudah ditemukan di daerah Jepara, sehingga banyak tukang-tukang yang ada di daerah Jepara yang patennya di Jepara. Sehingga kita memilih tempat produksi dari kipas angin mini portable di daerah kota Jepara. Dari pabrik kami, dari perusahaan kipas angin mini portable, kita luas dari pabrik itu sendiri adalah sekitar 10 meter kali 10 meter, sehingga luas tersebut mampu untuk menampung tempat pembuatan kipas angin mini portable ini. Dan yaitu bagian aspek teknis dan teknologi di mana yaitu bagian lain dari pemotongan kami dari perusahaan kipas angin mini portable kita dapat pemotongan dari perawan dan batok kelapa dan kayu pokoknya dan kita akan menggunakan kayu di sini untuk pemotongan kipas angin mini portable. Selanjutnya yaitu tempat pengawasan dari produk kipas angin mini portable, yaitu nantinya mereka di sini kita akan melakukan pengawasan produk sehingga nantinya batok kelapa akan lebih halus permukaannya dan kainnya nanti juga lebih halus sehingga untuk mencapai tampilan dari kipas angin ini yaitu tempat pengecetan dari kipas angin portable ini, yang mana nantinya tempat pengecetan kipas angin portable ini baliknya dari sini, dimana yang nantinya dicek adalah dari perawan dan kayu buat dari kipas angin ini. Kita akan melakukan perakitan yang dimana nanti layout dari pabrik kipas angin portable ini sehingga kita akan melakukan perakitan dari mana yang perlu sempurna nanti kita akan menjadi satu atau menjadi kipas angin portable. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian layout perakitan, yang mana layout pabrik dari kipas angin portable yang kita akan
Kami akan melakukan pengecekan sebelum barang keluar dari pabrik, sehingga barang yang keluar dari pabrik sudah tidak ada kendala saat pengecekan. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Dari kami itu struktur organisasi itu yang pertama itu ketua yang bernama Novi yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan rapat anggota atau rapat pengurus mewakili kepentingan memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya memiliki struktur organisasi bendahara yaitu Mbak Rama Devi yang menerima uang dari anggota, mencatat penerimaan dan pengeluaran, membuat administrasi keuangan. Selanjutnya struktur organisasi dari kami yaitu sekretaris yang melaksanakan istilah pendatur Aisyah yaitu yang bertugas melaksanakan investasi kekayaan organisasi, membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, penyusunan program, pelaporan dan lain-lain. Selanjutnya struktur organisasi dari seksi seni dan keindahan dari kami yaitu Kira Asanti Setiari yang memimpin seksi seni melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, pengawasan, pembinaan, pengendalian dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan seni dari produksi kami. Kegiatan dari produksi kami dimulai dari jam 7 sampai 4 sore. Untuk pemotongan dimulai dari jam 7 sampai jam 10. Untuk jam 10 sampai jam 11 pengecekan pemotongan. Selanjutnya istirahat dari jam 11 sampai jam 12. Selanjutnya perakitan mesin dimulai dari jam 12 sampai setengah 1. Kemudian setengah 1 sampai setengah 3 dimulai dari perakitan keseluruhan. Dan selanjutnya jam 3 sampai jam 4 itu pengecekan dan finishing. Dalam materi kami yang bisa di sini saya akan membahas tentang aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana sendiri ada dua, kebutuhan dana untuk aktivitas tetap dan dana untuk modal kerja. Yang pertama, kebutuhan dana untuk aktivitas tetap yaitu kebutuhan yang mendukung bisnis ramah lingkungan yang memproduksi kipas angin mini portable dari bahan baku seperti trip light, batok kelapa, dan pralon sangat penting untuk menciptakan barang-barang yang ramah lingkungan dan diproduksi secara berkelanjutan. Dengan menggunakan mode operasi ini, bisnis dapat memanfaatkan potensi sumber daya dan efisiensi sumber daya dan memperkuat integritas lingkungan. Yang kedua, ada kebutuhan untuk modal kerja. Dengan memanfaatkan batok kelapa, pralon, dan trip light dalam produksi kipas angin mini portable dengan tetap berpegangan pada standar ramah lingkungan, sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasional dan tujuan jangka panjang bisnis. Modal usaha meningkatkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengelola banyak aspek operasional mulai dari pembelian bahan baku hingga distribusi produk akhir dan kebutuhan bisnis sehari-hari. Yang kedua, sumber dana. Sumber dana kita mengambil dari modal sendiri. Modal sendiri dalam konteks usaha bisnis ramah lingkungan seperti produksi kipas angin mini portable dan bahan baku batok kelapa, pralon, dan trip light merupakan bentuk investasi yang berasal langsung dari pemilik usaha atau pengusaha. Modal ini tidak hanya mengurangi jumlah uang yang diinvestasikan, tetapi juga melemahkan komitmen warga negara swasta terhadap pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir ada metode penilaian investasi. Yang pertama, metode average rate of return atau biasa ARR adalah alat untuk mengevaluasi investasi yang digunakan dalam konteks bisnis yang ramah lingkungan seperti produksi kipas angin mini portable yang terbuat dari bahan pralon, trip light, dan batok kelapa. Metode ini memberikan gambaran mengenai seberapa cepat investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua ada metode payback, salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi investasi pada usaha ramah lingkungan seperti produksi kipas angin mini portable yang terbuat dari bahan pralon, trip light, dan batok kelapa adalah metode payback. Metode ini memungkinkan pemilik bisnis menghitung perkiraan kecepatan investasi awal proyek melalui margin keuntungan yang dihasilkan proyek. Yang ketiga ada metode net present value atau NPV. NPV merupakan alat yang sangat penting untuk mengevaluasi investasi pada bisnis yang sadar lingkungan seperti produksi kipas angin mini portable yang terbuat dari bahan pralon, trip light, dan batok kelapa. NPV membantu bisnis dalam menentukan nilai saat ini dari kewajiban kontingensi yang diharapkan dari proyek dengan menyesuaikan nilai mata uang dalam lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Yang keempat ada metode Profitability Index atau PI adalah alat untuk mengevaluasi investasi yang sangat relevan dan konteks bisnis yang ramah lingkungan seperti produksi kipas angin mini portable yang terbuat dari bahan pralon, trip light, dan batok kelapa. Dengan membandingkan hasil yang diharapkan dari proyek dengan jumlah investasi awal, indeks profitabilitas menentukan potensi keuntungan dari investasi. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini sendiri akan membahas aspek ekonomi itu sendiri dan juga aspek sosial budaya. Lalu ada penggunaan limbah atau istilahnya limbah ini akan diapakan. Lalu yang pertama kita akan memasuki dari aspek ekonomi sendiri. Aspek ekonomi sendiri di mana produk kita ketika sudah terproduksi dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, produk kita akan bisa meningkatkan pendapatan baik di daerah itu sendiri maupun untuk negara Indonesia. Karena jika produk kita sudah terkenal oleh masyarakat luas bahkan sampai bisa diperjualbelikan di internasional, maka tidak menutup kemungkinan bahwa produk kita sendiri akan bisa meningkatkan yaitu ekonomi dari daerah dan juga ekonomi dari Indonesia itu sendiri. Nah, untuk aspek dari sosial dan budaya, di mana produk kita akan memberikan ketertarikan untuk masyarakat sekitar, terutamanya karena produk kita adalah ciri khas dari Indonesia yaitu batok kelapa, beras, dan juga pralon. Nah, produk yang unik ini akan kita jadikan untuk menarik daya masyarakat, di mana masyarakat yang sering membeli barang ekspor atau membeli barang impor dari luar. Nah, kita akan menarikkan dari tren tersebut menjadi tren untuk membeli produk lokal, di mana produk kita akan kita besar-besarkan promosinya agar bisa menarik dari minat masyarakat, terutamanya untuk di Indonesia. Nah, lalu untuk penanganan limbah, di sini karena produk yang kita gunakan adalah produk dari bahan bekas, artinya di sini kita adalah memanfaatkan produk ini atau memanfaatkan limbah untuk kita jadikan menjadi sesuatu yang bisa digunakan, bisa diperjualbelikan, bisa untuk istilahnya untuk penjualan baik dari lokal maupun internasional. Untuk manajemen dan kegiatan kami yaitu mempunyai bagian perusahaan berbentuk 6 bagian dengan jenis perusahaan perorangan. Perusahaan ini di sini yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut.